mulai orang tua pensiun yaitu tahun 1986. Nah, ini orang tua saya sudah pensiun, terus kami lanjutkan usaha ikan air tawar ini. Sifatnya kita ya cuman penampung ya, jadi bukan masalah dari bibit. Jadi ini ikan sudah siap jual, jadi sifatnya kita menampung. Kita siapkan tempat yaitu beberapa kolam. Nah, jadi di situ kita cuman langsung menjual. Jadi ada konsumen kita layani, jadi kita jual, istilahnya jual kiloan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama diri saya Hendro. Dia juga dipanggil Hendro. Status saya sekarang sudah pensiun di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Alamat rumah Dusun Timur, Desa Samatan, Kecamatan Propo, Pamekasan. Terkait dari awal usaha ikan air tawar, yang mana di sini ikan lele dan gurami. Pertama saya untuk menerjuni usaha ikan air tawar yaitu lele dan gurami, ya cuman meneruskan dari usaha orang tua. Saya kepingin yaitu juga untuk ngisi kegiatan selama selesai dari kerja. Jadi sifatnya itu aja mengisi waktu, dan juga kok sangat tertarik. Jadi masalah meneruskan usaha dari orang tua, jadi kok enak gitu. Enaknya bukan enak karena dilihat dari segi keuntungannya atau kerugiannya, cuman pada kesimpulannya cuman saya itu mengisi untuk kesibukan di rumah. Tahun mulai orang tua pensiun yaitu tahun 1986. Nah, ini orang tua saya sudah pensiun, terus kami lanjutkan usaha ikan air tawar ini. Sifatnya kita ya cuman penampung ya, jadi bukan masalah dari bibit. Jadi ini ikan sudah siap jual, jadi sifatnya kita menampung. Kita siapkan tempat yaitu beberapa kolam. Nah, jadi di situ kita cuman langsung menjual. Jadi ada konsumen kita layani, jadi kita jual, istilahnya jual kiloan. Untuk kondisi di tahun 1986, dari bisnis ikan yaitu ikan lele dari awal ini memang masih minim, karena ikan ini kami masih sementara datangkan dari Jawa. Yaitu pertama kita ada dari Jember, dari Kediri, terus terakhir itu dari Tulungagung. Kenapa kita harus punya beberapa channel? Kadang-kadang waktu itu ikan itu
tidak selalu siap ada. Kalau di daerah Jember kadang kosong, kita lari ke daerah lainnya yaitu Tulungagung. Jadi di tahun itu memang betul-betul agak penjualan agak meningkat, karena di daerah Madura di sekitarnya, di beberapa 4 kabupaten, Pamekasan, Sumeneb, Sampang, Bangkalan itu memang juga di tahun itu agak minim untuk pembudidaya atau petani-petani khususnya ikan lele. Jadi waktu itu di tahun itu memang saya langsung mendatangkan minimum yaitu sampai kurang lebih 1 ton sekali datang itu. Dengan penjualan dengan lamanya waktu itu 1 ton itu bisa ditempuh kurang lebih ya 1 bulan itu sudah kita bisa menghabiskan sampai 1 ton itu. Ya kita juga pasarkan ke beberapa pasar. Ya, waktu itu juga waktu pasar yang paling besar itu di Pasar Kolpajung. Dan juga saya tawarkan ke rumah makan seperti Lesian atau di kaki lima itu. Pertama untuk teknis pembesaran, pertama yaitu kita memang yang harus dijaga faktor-faktor alam juga. Jadi kita teknis pembesaran itu pertama kita harus sudah menyiapkan tempat tadi itu kolam itu bisa berubah betonan atau itu sifatnya semacam jeding, terus bisa sifatnya penampungan sementara itu pakai semi permanen yaitu pakai terpal. Jadi kita juga pakai sistem kolam, pakai kolam-kolam tanah biasa itu juga. Itu yang pertama, kita sudah menyiapkan tempat. Dan masalah air juga, apakah kita itu untuk air perlu dijaga juga. Yang bagus itu memang untuk teknis pembesarannya memang untuk air sumur asli, sumur bor biasa yang sudah dari alam. Jadi kalau kita memfokuskan ke air PDAM ya, air PDAM itu juga agak ada apa istilahnya, ada kelemahan juga untuk bagi pembudidaya ikan air tawar. Jadi itu untuk air PDAM ini masih ada kandungan obat-obatnya ya kalau di air PDAM itu. Jadi kita lebih baik pakai air sumur berbiasa atau sumur galian lah istilahnya. Di situ nanti jadi kita sudah menyiapkan tempat juga airnya. Jadi untuk air kita menyiapkan selama kita biarkan dulu selama 1 hari atau 2 hari itu kita sudah menyiapkan air. Karena air di situ biar apa bahasanya, air sudah lama lah istilahnya. Itu juga perlu dikasih obat-obatan. Yang saya pakai obat itu memang sebenarnya obat-obat manusia, yaitu obat yang sering saya pakai obat Super Tetra, yaitu fungsinya untuk antibiotik ya. Itu nanti Super Tetra itu kita sudah langsung saya ikan sebelum datang itu nanti saya taruh di air kolam itu. Setelah ikan datang itu nanti baru kita langsung langsung jeburkan ke kolam itu. Dari di situ untuk teknik pembesarnya, karena kita ini kan mendatangkan ikan itu, jadi untuk beberapa hari jangan dikasih pakan dulu. Ya, dipasang.
Karena ikan itu sudah pindah dari tempat ke lain, jadi kita karena masih belum adaptasi ya di kolam, jadi nanti kita biarkan 2 hari atau 3 hari. Nah, di situ kita baru kasih pakan. Pakan tadi itu memang pakan dari pabrikan. Karena di situ juga ada pakan yang kualitasnya ada yang mahal, ada yang biasa. Nah, di situ nanti dalam ngasih makan dalam ikan itu kita tidak kayak orang memelihara dari kecil. Itu dalam 1 hari kalau sifatnya cuman penggemukan itu paling 1 hari itu 2 kali. Ya kita lebih bagus ngasih pakan itu memang agak itu sore-sore atau nanti paginya. Jadi pagi sore kita ngasih pakan itu. Kenapa kok sampai 2 kali atau berapa? Karena kita terlalu banyak sering ngasih pakan. Karena air itu kelihatan keruh atau kotor karena dari sisa-sisa pakan itu, makanan konsentrat. Lain kalau pembudidaya atau mulai dari bibit, itu mungkin bisa karena mungkin kekuatan ikannya itu dari kecil itu dengan air yang keruh itu mungkin lebih kuat kalau ikan masih kecil itu. Dan juga ya bukan masalah harus dibiarkan lebih kuat, ya memang sering harus diganti airnya itu setiap seminggu sekali itu, jadi harus diganti karena kita dilihat juga dari tempat kolamnya. Kalau kolam itu yang dipakai kolam tanah, mungkin bisa juga jangan terlalu sering dikuras. Lain dengan kolam semen itu memang harus itu tiap minggu itu harus sering diganti airnya. Nah, di situ mungkin insya Allah pada keadaan ikan itu bisa sehat dan juga untuk penggemukannya itu bisa berhasil gitu. Untuk ikan gurame itu daun pepaya, daun singkong, daun pisang, terus ini daun talas, ya itu juga bisa. Ya pokoknya yang daun-daun yang agak lembek sifatnya. Malah kemarin tuh ada bilang daun jati. Sementara saya belum ada kalau daun jati. Sebenarnya kalau ikan itu ikan gurami sebenarnya ya bisa karena saya belum mau ini sifatnya saya sifat penjualan. Jadi ketimbang kita menanggung risiko, ini lebih baik pakai yang mudah-mudah aja, cari daun-daun yang mudah didapat. Risiko ikan gurami kita memang ambil langkah-langkah. Pertama, risiko yang paling utama yaitu kita pencegahan masalah penyakit. Penyakit itu memang macam-macam, ada yang bisa timbul dari virus. Virus itu kadang bisa timbul dari cuaca. Kalau sudah ini menanggapi atau musim-musim penghujan, kita memang harus selalu pencegahan. Sifat pencegahan tadi itu pertama masalah air juga. Itu jadi kita jangan untuk gurame itu kalau untuk air hujan itu kalau terlalu banyak memang nggak bagus untuk ikan gurame. Jadi kita kalau sudah selingi dengan campur air sumur lah, air sumur. Jadi kita nanti terlalu banyak air hujan, kita nanti bahasanya itu kita kuras
kita ganti untuk air hujan, air sumur biasa itu. Nah, itu memang langkah pertama, masalah air juga. Terus masalah pakan lagi, masalah pakan juga kita harus jaga. Karena meskipun kita pakan belian di pasar ya, seperti daun kangkung apa ini, kadang kita kalau baru beli, itu jangan kita kasihkan dulu. Iya, karena kenapa? Di kandungan di kangkung itu sendiri takut masih ada bahan-bahan obat dari petani pembudidaya kangkung. Itu kita cuci dulu. Cuci, nanti kita endapkan dulu. Nah, nanti setelah dapat 1 hari, maksudnya diendapkan itu maksudnya ya bahasa anunya ditaruh dulu, ya ditaruh ini dulu. Nah, habis itu nanti kita cuci lagi, terus kita kadang ngasihkan ke gurame itu bahasanya dirajang dulu, dicacah. Baru dicacah itu kita tiriskan, bahasa anunya itu biar agak kering airnya, jadi kita tiriskan tuh biar kering lah istilahnya. Nah, baru kita kasih makannya itu, kalau gurame itu agak sore, malam sore itu memang gurame sudah aktif untuk nafsu makannya baru muncul. Nah, jadi kita ketahuan kalau dilihat pagi itu sudah habis, bahasa anunya sudah mengurangi pakannya kangkung, itu berarti alhamdulillah ikan itu nafsu makannya baik. Yang ketiga, risiko tadi itu masalah faktor manusia sendiri. Pertama ya, faktornya tadi itu ikan gurame ini memang sifatnya bahasa Maduranya itu todusen. Malu karena sifatnya begitu. Jadi kita kalau sudah kaget ikan tadi itu terbang atau loncat. Nah, jadi di situ ikan kalau sudah loncat ke tanah atau maksudnya ke kolam, nah, itu alamat ikan itu ndak awet. Ndak awet tadi meskipun dijeburkan di kolam itu sudah ada awet. Nah, kita harus antisipasi, harus langsung disembelih. Nah, itu memang yang kita harus perhatikan, risiko dari faktor kita sendiri. Nah, tadi itu faktor kita sendiri harus kita jaga. Kadang kalau sudah listrik padam, itu aja pengaruh. Karena habis padam terus hidup lampu itu kan seakan-akan kaget. Itu sudah menyebabkan ikan itu stres biasanya. Jadi dia akan gebrojok juga. Jadi kita harus siapkan lampu padam. Untuk pemasaran kita juga harus sudah dengan ini zamannya sekarang sudah banyak digital. Kita sekarang sudah tidak repot ya. Jadi kita pemasaran kita juga pakai sistem digital. Terus yang kedua kita juga harus banyak teman komunitas, istilahnya kita juga bisa mempromosikan. Dan ini pada intinya ini juga kita harus berani juga menawarkan. Setiap kali kita makan di rumah makan, kita juga harus menawarkan juga. Dari awal memang pemasaran kita itu memang dulu pernah sempat
menjual ke pasar. Waktu itu kita menjual ke pasar tadi itu kita memang survei waktu itu, survei bagaimana di situ, apakah ada orang yang memasarkan atau yang menjual ikan, pada intinya ikan gurami. Nah, di situ nanti kita bisa menitipkan atau menawarkan umpama ke orang yang jual di pasar tadi itu ya dalam keadaan hidup atau dalam keadaan esan, atau bahasa anunya itu kering tadi itu mati, kan mati kering. Kalau yang basah itu masih hidup seger. Di situ kita tawarkan juga. Nah, terus pengaruh juga untuk penjualan yang meningkat ini, kita juga harus memperhatikan masalah ini hari-hari besar. Nah, termasuk yang paling meningkat penjualan itu tadi itu hari ini Mulutan, terus hari besar, hari raya, terus bulan ini bentar lagi juga bulan puasa, bulan Ramadan. Ya alhamdulillah juga kemarin ini menghadapi ini malam Natal dan Tahun Baru, ini juga mempengaruhi juga dengan penjualan. Jadi kita ya harus tahu juga prediksi untuk mendatangkan ikan itu yang mana kalau situasinya ada pengaruh hari-hari besar itu, kita harus betul-betul nyetok ikan lah, jadi jangan sampai kosong. Karena kalau pengaruh kita sudah kosong, pelanggan ini banyak yang pindah. Jadi jadi memang yang intinya kalau seperti warung atau restoran itu biar tidak pindah. Jadi ikan tuh jangan sampai kosong, jangan sampai telat pengiriman. Jadi biar tidak akan pindah gitu. Ya itulah, jadi masalah peningkatan atau pemasarannya. Pernah dari awal kita usaha itu harga per kilonya itu bisa 30.000 per kilo, 30.000 dari awal. Karena kemarin pengaruh dengan adanya BBM naik, sampai sekarang ini saya jual 60.000 per kilo. Sering dirasakan bagi ibu-ibu rumah tangga itu ya, keluhannya tadi itu kok ikan gurami itu kok masih ada bau-bau tanah. Nah, itu memang untuk menghilangkan rasa bau tanah itu ya, pertama memang ikan itu masih awal dari kolam tanah biasa, atau air itu memang air tidak mengalir. Karena di kolam tanah meskipun air mengalir itu masih mencegah juga untuk menghilangkan bau tanah, karena itu ada memang sistem aliran itu sering, kolam itu sering ganti kan, ada daerah-daerah gitu, jadi air itu berjalan terus. Itu insya Allah itu untuk ikan gurami mungkin untuk bau tanah mungkin kecil. Dan kedua tadi itu kalau ikan baru panen dari kolam itu memang kalau di tempat saya itu masih saya karantina, karena untuk pengkarantinaan itu paling tidak ya 3 hari saya karantina itu. Untuk kedepannya memang kita mengharapkan usaha, terutama untuk saya sendiri yang sudah pensiun, kepingin
ya semakin meningkat, masalah penjualannya juga. Dan juga pada intinya juga kita kepingin pihak-pihak dari pemerintah, nah itu mungkin sekarang sudah banyak program tadi itu ya mungkin soal bantuan. Nah, jadi dari pemerintahan juga siap untuk diperhatikan juga. Jadi kita bukan cuman di survei aja, pengetahuan juga masalah ilmu perikanan juga, dan juga masalah program-program yang dipakai sama dinas-dinas terkait itu. Terima kasih saya sampaikan. Ya, ini bisa mengenal masalah ikan lele dan gurami dan juga masalah pemasarannya juga. Jangan lupa nonton YouTube-nya Legenda Kreatif.